Rasil TV, untuk Islam yang satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, penuh maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan dalam rangkaian kajian Ulumul Quran berbasis tafsir tematik, di mana pada malam ini kita masih akan membahas tentang sifat daripada Al-Quranul Karim sebagai mau'izah, sebagai pelajaran buat kita semua, di mana Al-Quran merupakan pelajaran yang sangat istimewa, yang sangat berharga buat kita semua. Di mana ketahui di dalam bulan Ramadan, informasi yang sangat penting adalah diturunkannya Al-Quranul Karim di bulan Ramadan pertama kali, yang mempunyai pesan secara khusus bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, kemudian diwariskan kepada kita di zaman sekarang ini. Yang pertama adalah hudal linnas, merupakan petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, juga menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dalam konteks ini, kalau kita merujuk kembali kepada Al-Quran, tentunya setiap permasalahan yang kita hadapi, semua ada jawaban di dalam Al-Quran. Semua Al-Quran memberikan solusi kepada kita semua. Ini sangat jelas melalui ayat ini bahwa Al-Quran hudal linnas merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, walaupun yang mengambil pelajaran adalah hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak petunjuk dari Al-Quran Karim. Dan sekali lagi, kalau kita mampu menyisihkan waktu, kapan kita untuk membaca Al-Quran? Kapan kita untuk mempelajari
isi kandungan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam, sebagai muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita luangkan waktu. Kita bagi waktu kita masing-masing. Yang tahu waktu kita adalah kita masing-masing. Di samping kita tentunya banyak kegiatan-kegiatan, banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tetapi sisihkan Al-Quran. Kapan kita untuk membaca Quran? Kapan kita untuk membaca terjemah Al-Quran? Walaupun hanya 1-2 ayat yang kita baca. Berikut terjemahnya. Syukur-syukur kita mempunyai tafsirnya. Memang tentunya sebagai seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat, sebagai muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah selayaknya kita ini mempunyai perpustakaan mini di rumah-rumah kita. Perpustakaan kecil, perpustakaan sederhana. Paling tidak di dalamnya adalah ada mushaf Al-Quran, ada terjemah Al-Quran, juga ada beberapa tafsir Al-Quran, ada hadis dan terjemahnya, ada sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW secara khusus, juga ada fikih misalkan. Nah tentunya kembali kalau kita sedikit demi sedikit kita menyelami isi kandungan Al-Quran, sungguh sangat luar biasa. Terutama di bulan Ramadan ini. Ternyata semua kehidupan yang kita jalani, yang kita lewati ini, semua sudah tercatat di dalam kitab suci Al-Quran. Tinggal kita itu mencocokkan. Mau ikut yang mana? Mau pilih yang mana? Tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang yang bertakwa, kita akan mentauladani, akan mencontoh contoh-contoh teladan yang diabadikan di dalam Al-Quran Karim. Secara khusus kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sekaligus tentunya kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, di mana ayat demi ayat ada sesuatu yang sangat utuh, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kembali kita melihat di dalam sejarah besar Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita sedikit merenung ke belakang. Bagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Setiap Ramadan datang, maka atas izin Allah, atas perintah Allah, malaikat Jibril selalu turun menemui Rasulullah SAW untuk mencek bacaan Al-Quran, untuk cross-check, untuk mencocokkan. Setiap Ramadan malaikat Jibril SAW turun kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika terjadi urdatul akhirah, menjelang wafat Rasulullah SAW, malaikat Jibril alaihissalam simaan Al-Quran dengan Rasulullah 2 kali. Rasulullah SAW membaca, malaikat Jibril menyimak. Malaikat Jibril alaihissalam membaca, Rasulullah menyimak. Inilah Al-Quran disampaikan dengan cara talaqi musyafahah. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabatnya. Sampailah kepada kita saat ini. Kita pun berupaya dalam hidup ini tentunya agar kita mengambil pelajaran penting daripada kehadiran Al-Quran Karim. Khususnya di bulan Ramadan ini, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan guru-guru kita, di hadapan guru-guru Al-Quran yang secara khusus
mempunyai sanad bacaan Al-Quran yang bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita melihat beberapa konteks ayat yang begitu sangat erat kaitannya, yang sambung menyambung secara utuh melalui kitab suci Al-Quran, di mana tentunya kehadiran Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada regenerasi, ada penerus secara khusus sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Baqarah ayat 129. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa zakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa zakkihim, yang mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran, Al-Hikmah, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dengan silih bergantinya waktu sampailah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sesuatu yang sangat luar biasa yang harus benar-benar kita pahami di dalam konteks doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini dengan kata-kata yatslu alaihim ayatika. Begitu sangat istimewa, begitu sangat mendalam bahwa kata-kata yatslu alaihim ayatika menggambarkan sebuah ajaran yang begitu sangat sempurna. Ajaran yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi membaca yang mempunyai arti yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar baca saja, tetapi membaca yang dilakukan secara baik dan benar. Kemudian memahami teks-teks yang dibaca dalam kitab suci Al-Quran. Juga berupaya mengaplikasikannya, mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa ribu tahun sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jawabannya sama. Sebagai salah satu contoh buat kita. Sebagaimana jelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat 29. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Al-ayah.
Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah kemudian melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang Allah berikan, baik secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selamanya. Dalam konteks ayat ini kita perhatikan doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam memakai kata-kata yatslu. Juga dalam ayat ini surah Fatir ayat 29, innalladzina yatsluna kitaballah. Juga memakai kata-kata yatsluna kitaballah. Sinkron, sejalan dalam arti pemahaman yang sangat luas. Perlu pendalaman, perlu diskusi agar benar-benar kita memahaminya dengan baik. Kemudian yatsluna kitab Allah dilanjutkan dengan wa aqamus sholata, melaksanakan sholat. Dalam konteks ayat ini pun mempunyai pelajaran buat kita bahwa bagaimana sholat yang kita lakukan, sholat yang kita laksanakan. Ditambah dengan bulan Ramadan ini ada sholat sunnah taraweh, sholat sunnah witir. Ini pun tentunya pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana agar sholat yang kita lakukan, baik sholat itu menyangkut sholat yang wajib maupun sholat-sholat sunnah, tetapi mempunyai dasar yatsluna kitab Allah. Bukan sekedar sholat saja. Apalagi masih banyak sholat yang dilakukan dengan cara yang begitu cepat. Surah Al-Fatihah dibuat 1-2 nafas. Tentunya kalau kita mengacu kepada yatsluna kitab Allah, maka kita akan menghindari daripada sholat seperti itu. Lakukan dengan santai, lakukan dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat. Tetap walaupun sholat sunnah, kita harus ada tumaninahnya di dalam sholat. Tidak tergesa-gesa, tidak ngebut, tidak cepat-cepat. Bagaimana agar sholat yang kita lakukan berdasarkan yatsluna kitab Allah. Termasuk ayat-ayat yang Quran yang kita baca di dalam sholat. Terutama suratul Fatihahnya. Demikian juga dengan surat-surat yang kita baca. Mengacu kepada yatsluna kitab Allah. Apalagi kalau kita mampu menghadirkan di hadapan kita. Dalam arti ketika sholat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya bagaimana bacaan sholat yang kita lakukan. Ini Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita harus menyadari sholat yang kita lakukan bagaimana mengacu kepada yatsluna kitab Allah. Ayat demi ayat yang kita baca, surat demi surat yang kita baca, penuh dengan pemikiran, penuh dengan perenungan, penuh dengan pentadaburan terhadap makna yang dikandungnya. Ini tentunya agar sholat yang kita lakukan mempunyai kualitas yang baik, mempunyai kekhusyuan yang baik, mempunyai efek yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik juga. Di mana sholat adalah ibadah yang sangat penting di dalam hidup kita.
juga tentunya bahwa yang sholat yang kita lakukan dengan mengacu kepada yatluna kitab Allah, maka insya Allah kita akan sampai kepada nilai sholat kita itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mampu mencegah daripada perbuatan yang keji dan yang mungkar. Kita pun tentunya akan berupaya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan menyampaikan amar ma'ruf nyambi mungkar. Tetapi benar-benar yang kita sampaikan dari butir-butir sholat yang kita lakukan dengan mengacu kepada yatsluna kitab Allah, maka kita pun berupaya agar kita menjadi orang yang baik. Kemudian juga dilanjutkan dengan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menjadi bagian terpenting di dalam hidup ini, dengan kita menjadi orang-orang yang dermawan, tentunya akan mampu memberikan solusi terhadap orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan bantuan, terutama kemiskinan dan kebodohan. Apabila kita mengacu kepada ayat ini sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an ini, maka kita akan berupaya. Karena yang kita ingin capai adalah mendapatkan perniagaan yang akan beruntung, yang tidak akan merugi. Maka kesempatan emas khususnya di bulan Ramadan ini, agar kita mampu memaksimalkan ibadah kita, ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah baca Quran kita, ibadah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengacu kepada tuntunan kitab suci Al-Quran ini. Dengan pemahaman terhadap ayat tadi, khususnya surah Fatir ayat 29 yang berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan menggunakan kosakata yang sama, yatsluna kitab Allah. Kita berupaya Al-Quran yang kita baca, kita pahami, kita pun berupaya sekuat tenaga kita agar kita mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang kita baca di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terutama yang menjadi PR besar bagi kita bangsa Indonesia. Mengapa setiap Ramadan datang, tetap saja kemiskinan, kebodohan belum mampu diatasi? Berarti ada sesuatu yang kurang pas, yang kurang cocok, yang perlu kita perhatikan kembali. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada ayat tadi, kalau kita melakukan secara kolektif, setiap keluarga besar kita menjadi orang-orang yang dermawan, khususnya mengayomi, membantu saudara-saudara kita masing-masing, mudah untuk diatasi problematika, apakah itu berbentuk kemiskinan atau kebodohan, kalau kita kembali mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran. Terutama bagaimana agar mampu kita memaksimalkan fungsi masjid-masjid yang ada di sekeliling kita. Bagaimana agar mempunyai program yang lebih baik lagi. Subhanallah. Apabila sebuah masjid mempunyai program yang secara khusus, secara sederhananya bagaimana agar kita dalam menyalurkan wa anfaqu ini, setiap masjid membuat baitul mal. Baitul mal untuk langkah awal itu, untuk program
Satu, misalkan untuk membantu kematian. Kedua, untuk membantu orang-orang yang sakit, yang tidak mampu. Ketiga, secara khusus untuk pendidikan. Ini sebuah konsep yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana agar bisa tercipta di masa yang akan datang. Bagaimana sebuah masjid mampu memberikan fasilitas pendidikan, mengkader generasi mudanya untuk menjadi dokter-dokter muda. Bayangkan, di Depok misalkan ada berapa ratus masjid. Di DKI Jakarta ada berapa ratus masjid. Di Bogor, di mana. Bagaimana agar regenerasi mengikuti pola doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberikan jaminan fasilitas pendidikan. Subhanallah. Andai kata konsep ini bisa diterapkan, katakan di Depok ada 100 masjid, menciptakan 100 dokter-dokter muda yang menguasai Al-Quran, yang menguasai tafsir Al-Quran, tentunya akan memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat. Ini adalah sebuah pola yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita tempuh agar umat Islam mampu mengatasi kebodohannya, mampu mengatasi kemiskinannya. Kita backup lewat program masjid untuk mendidik, untuk memberikan fasilitas, mempersiapkan generasi yang akan datang dengan hadiah sebuah pendidikan, menciptakan dokter-dokter muda. Ini adalah mengacu kepada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan kitab suci Al-Quran. Kemudian kitab suci Al-Quran itu sampailah kepada kita. Kemudian kita pun menginstal kita masing-masing. Kemudian juga kita melihat salah satu contoh daripada kepribadian Nabi Ibrahim AS yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan di dalam surah Hud. Salah contohnya ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ayat ini merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam lahalimun, begitu sangat lembut hatinya, begitu sangat santun. Kemudian juga awwah, tidak mau orang lain menderita, tidak mau orang lain mendapatkan kesulitan. Kemudian munib, selalu bertaubat, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah contoh buat kita yang diistilahkan dengan transformasi. Menemukan kembali transformasi yang telah hilang, yaitu kita pun mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga konsep tadi itu, yaitu mencetak kader-kader dokter, juga adalah merupakan bentuk halim kita, merupakan bentuk kelembutan hati kita, kebersihan hati kita, agar tercipta generasi-generasi yang akan datang mempunyai wawasan yang luas, mempunyai pengetahuan yang luas, yang diharapkan tentunya
agar menjadi generasi-generasi terbaik umat Islam di masa yang akan datang. Mencontoh Nabi Ibrahim. Dengan penuh lembat lembut, dengan penuh kasih sayang kita perhatikan generasi-generasi yang akan datang. Juga Allah, supaya kedepannya generasi Islam menjadi generasi yang terbaik, menjadi generasi yang mapan. Ini adalah korelasi bentuk kesamaan doa yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, juga diutusnya dengan diutusan Nabi Muhammad SAW. Kemudian melalui surat Fatir ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita, agar kita mampu menciptakan generasi kita juga. Salah satu upaya kita adalah yatsluna kitab Allah kembali. Secara kontinu, secara kolektif, secara terus menerus. Bagaimana kita kembali agar membiasakan diri kita semua untuk kembali kepada Al-Quran. Karena jelas-jelas bahwa kehadiran Al-Quran menjadi petunjuk buat kita. Secara khusus adalah kita sebagai umat Islam. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Karena yakin dengan kembali kepada Al-Quran, dengan kembali mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, semua permasalahan yang kita hadapi, baik secara keluarga, secara masyarakat, maupun secara bernegara, ketika permasalahan itu dikembalikan kepada kitab suci Al-Quran, maka dengan akan mudah diatasi. Terutama tadi dalam konteks bagaimana agar dalam hidup yang sebentar ini kita maksimalkan untuk mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi selamanya, yaitu berupa kesuksesan dalam hidup di dunia, dan kelak tentunya di akhirat kita pun berharap memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam surganya. Secara khusus di bulan Ramadan ini tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya-upaya kita di samping kita kembali kepada Al-Quran dengan konteks agar kita semua mampu yatsluna kitab Allah dalam arti yang luas. Juga kita pun tentunya berupaya mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita berupaya mencontoh, menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam, juga sekaligus mencontoh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pun mempunyai kepribadian yang halim, ya, lembut, penuh kasih sayang. Juga kita punya kepribadian yang Allah tidak mau melihat orang lain menderita, dengan saling tolong menolong, dengan saling bantu membantu kita, maka permasalahan kemiskinan, kebodohan akan mudah teratasi. Dan kita pun mencontoh Nabi Ibrahim AS, mencontoh Nabi Muhammad SAW menjadi munib, orang yang kembali kepada Allah, yaitu berupaya untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang pun suci ini, kita pun tentunya berharap semua agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar. Juga kita berharap di bulan Ramadan ini dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita pun akan mendapatkan hadiah malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasio TV, untuk Islam yang satu.